tulisannya? Tobatlah dan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena setelah sekian tahun itu membohongi rakyat dengan ini. Ini kan bisa melihat daripada seseorang dari moral dan etika ya. Saya kalau lihat di TV itu saya sedih ya. Seorang yang sarjana mengaku doktor, mengaku ahli, tetapi kemudian memberikan narasi-narasi yang menyesatkan orang. Kenapa kami membuat judul bukunya Jokowi's White Paper ya? Sebab manusia itu superficial, paling depan itu adalah kulit yang bisa di skincare sehingga bisa berbohong. Di dalamnya ada otot, di dalamnya ada lemak, di dalamnya ada tulang yang putih bersih. Jadi kita menelanjangi ya seorang ini sampai ke putih sumsum tulangnya dengan ilmu pengetahuan. Seseorang yang dianggap ya akan mempersulit, melarikan diri, mengulangi perbuatan, kemudian menghilangkan barang bukti, maka dia akan diamankan. Hanya karena si Joko Widodo ini punya ijazah palsu kok kami mau dipenjarakan di Indonesia ini. Kalau penyidik, wah ini orang nih kalau nggak diamanin bisa repot nanti. Kenapa? Karena P21 atau penetapan berkas itu lengkap. Untuk tahap kedua, tersangka, kemudian berkas dengan barang buktinya harus diserahkan ke kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, satu persatu tokoh nasional dan para praktisi hukum ini mulai bicara pasca UGM mengeluarkan pernyataannya melalui rektor dan melalui podcastnya. Ada salah satu tokoh yang merupakan mantan Kabareskrim, namanya Pak Ito Sumardi. Ini luar biasa sebab betul-betul langsung menohok ketiga orang ini. Pertama, bahwa Pak Ito menilai mereka ini tidak dalam kerangka untuk menyelesaikan persoalan ini lewat hukum, tapi lebih banyak bermanuver pada wilayah-wilayah politik. Yang kedua, Pak Ito justru kemudian menyarankan agar orang ini ditangkap, ditahan, karena berpotensi melarikan diri. Salah satu yang dicontohkan adalah Egy Sujana. Sebab itu saya kira Polda Metro Jaya memang harus bersikap tegas terhadap mereka ini. Jangan sampai kemudian P21 lalu berkas sudah siap tapi orangnya tidak ada di Indonesia karena melarikan diri. Yang keempat, Pak Ito Sumardi menilai bahwa makhluk ini semua tidak beradab. Berarti sama dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Dan saya kira barometernya itu jelas ya, bagaimana kalau tampil di TV-TV nasional ataupun misalnya di kanal-kanal YouTube, di podcast-podcast, betapa mereka dengan songong menyerang Pak Jokowi secara barbar dan itu sifatnya sangat personal. Seperti apa videonya? Ini kita simak secara bersama-sama. Sudah orang itu tafakur ya, kemudian apa kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, kemudian apa? Ya udah dia harusnya bacalah ini ya dia. Nah kalau memang udah jelas-jelas terbukti palsu ya, ini bukan promo ya, ini tobatlah. Apa tulisannya? Tobatlah dan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena setelah sekian tahun itu membohongi rakyat dengan ini. Maka dalam aturan hukum itu disebutkan seseorang yang dengan alasan tidak dapat diterima oleh penyidik dia menunda pemeriksaan, ya maka itu dikatakan dia mangkir. Dia mempersulit pemeriksaan. Dan terjadi. Sudah masuk dalam satu unsur subjektif. Kan mempersulit pemeriksaan, dikhawatirkan melarikan diri kan. Kan ada yang lari ke Inggris kan. Banyak. Nah, ya kan nanti kita nggak perlu sebutin namanya. Akan mempersulit pemeriksaan itu kan. Satu. Yang kedua, mengulangi perbuatannya. Ya, sekarang perbuatannya apa sih? Menuduh orang, ya. Sementara belum melalui proses pengadilan. Nah, unsur subjektif ini satu saja, maka orang ini harus diamankan. Harus diamankan. Bukan ditangkap, bukan dikriminalisasi, bukan. Jadi diamankan. Mengamankan ini juga, Mas, ini ada aturannya. Bahwa teknologi, ilmu pengetahuan itu sangat berkembang. Ya. Sehingga saat ini sudah bukan lagi eranya orang bisa berbohong dengan dokumen. Bahkan wajah,
tubuh, narasi, verbal itu bisa menyampaikan kebenaran ataupun kebohongan dan bisa diverifikasi dengan teknologi menggunakan digital forensik. Yes. Jadi judulnya kenapa white paper, Dok? Ya, Jokowi White. Kenapa kami membuat judul bukunya Jokowi's White Paper ya? Sebab manusia itu superficial, paling depan itu adalah kulit yang bisa di skincare sehingga bisa berbohong. Di dalamnya ada otot, di dalamnya ada lemak, di dalamnya ada tulang yang putih bersih. Jadi kita menelanjangi ya seorang ini sampai ke putih sumsum tulangnya dengan ilmu pengetahuan. Seseorang yang dianggap ya akan mempersulit, melarikan diri, mengulangi perbuatan, kemudian menghilangkan barang bukti, maka dia akan diamankan. Tetapi mengamankan orang ini itu batasnya polisi hanya 20 hari. Oke. Nanti kalau misal lewat 20 hari, maka dia akan minta perpanjangan kepada kejaksaan. Kemudian minta perpanjangan lagi kepada hakim ya. Bisa mungkin sampai 90 hari ya. Jadi sekarang di sini Pak, polisi juga sebagai penyidik hati-hati harus mengamankan orang. Lebih baik orang itu tidak ditahan, tapi dengan keyakinan tidak akan melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti ya. Itu tentunya ini satu pertimbangan subjektif daripada penyidik. Iya. Kalau penyidik, wah ini orang nih kalau nggak diamanin bisa repot nanti. Kenapa? Karena P21 atau penetapan berkas itu lengkap. Untuk tahap kedua, tersangka, kemudian berkas dengan barang buktinya harus diserahkan ke kejaksaan. Setelah itu tugas polisi selesai. Ya. Nah, jadi polisi ini berpacu juga dengan waktu gitu kan. Kalau orang tidak hadir itu haknya. Ya. Tapi ada aturan hukum. Kalau tidak hadir 2 kali, maka kemudian diinikan dengan surat perintah membawa tersangka. Kalau kita mengeluarkan surat perintah membawa tersangka dia tidak ada juga, kita keluarkan DPO. Kalau sudah DPO, maka dicarilah daftar pencarian orang di seluruh Indonesia, dicari, dia dicekal kemana-mana, ya. Dan ini akan menjadi, kalau orang bilang maaf ya, jadi buronan. Buronan. Nah, ya, saya kira ini kan sangat sederhana. Sederhana. Masyarakat juga perlu tahu bahwa polisi ini kan menjalankan aturan hukum. Kita tidak ada maksud membuat seseorang itu bersalah. Yang menyatakan dia bersalah bukan di kepolisian, nah, itu bukan penting di kejaksaan, dan juga tentu di pengadilan. Betul. Ya. Kenalin Pak. Nama Bapak? Tony. Tarigan. Oh, Tarigan. Ya, Tarigan Mergana. Hari ini kan kita sudah buka open order untuk buku kita Jokowi's White Paper. Ya. Nah, Bapak Oni ini menjadi pembeli pertama dan langsung dorong 10 buku. 10 buku. Catat dalam sejarah diskon. Dapat diskon. Jangan lupa dihitung, Pak. 10 buku edisi standar, satu edisi standar 250.000, berarti ini 2.500.000. 2.500.000. 2.500 kita diskon 10%. Diskon, Pak, diskon. Jadi 2.250.000, Pak. Iya. 2.250.000. Iya. 300. Bapak dapat diskon. Iya. Diskon. Ini 2.300.000. Kok 300? Oh, 50.000 lagi. Udah nggak apa-apa. Udah. Apa yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang tidak lazim. Jadi, yang sebetulnya sederhana menjadi heboh karena ini untuk konsumsi publik. Untuk konsumsi publik, untuk popularitas dan belakangnya ini saya kira kepentingannya bukan kepentingan hukum. Nah, orang mengatakan bahwa seolah-olah polisi ini membawa Pak Jokowi. Nah, urusannya apa? Ya? Karena yang ngawal polisi itu adalah Komnas HAM, kemudian kemarin Kompolnas ya, sampai ke Komnas HAM maki-maki ya. Saya lihat, kalau saya jadi ketua Komnas yang milih siapa gitu loh. Coba Pak, bayangkan Pak, Bapak nggak mendidih darahnya. Kami meneliti jasanya Joko Widodo, kena 9 pasal Pak. Kalau kumulatif itu bisa berapa puluh tahun kami. Kalau lembaga begini besarnya Komnas HAM diam, adalah kena ancaman 12 tahun, ada 8 tahun, ada 6 tahun, ada 4 tahun, itu total berapa itu kalau kumulatif? 30 tahun. Hanya karena si Joko Widodo ini punya ijazah palsu kok kami mau dipenjarakan di Indonesia ini. Kami akan laporkan ini ke lembaga HAM dunia kalau lembaga HAM Indonesia ini biar dicoret ini, negara ini memang tidak menghargai hak-hak asasi peneliti. Enggak. Gitu. Kok diam gitu? Bapak nggak tahu, coba baca itu pasal-pasal itu. Masa itu dipakai untuk kami dan lembaga-lembaga seperti ini?
diam. Super body kali polisi, nggak ada yang bisa speak up untuk mengkritik mereka kecuali Rismond, Roy Suryo, dan Tipa. Jadi dengan ini kan bisa melihat daripada seseorang dari moral dan etika ya. Iya. Saya lihat kalau lihat di TV itu saya sedih ya. Seorang yang sarjana mengaku doktor, mengaku ahli, tetapi kemudian memberikan narasi-narasi yang menyesatkan orang. Sama-sama silakan Bang Maguci jawab dulu. Ya, ini buatan Rismond. Iya. Ya, tunggu dulu sebelum selesai. Oke, nanti Bang. Kalau ijazah Jepang yang pakai bahasa kanji itu tidak ada. Memang lulusan Jepang. Ini yang menerangkan lulusan Jepang. Lulusan Jepang. Lulusan Jepang. Monbuka gakuso. Monbuka gakuso jalan. Monbuka gakuso. Uso hapiaku. Kimi wa uso hapiaku. Uso hapiaku. Oke. Ini yang menerangkan bukan orang Yamaguchi. Ya, nggak apa. Jadi ini nggak bagus. Uso hapiaku jana. Nggak bagus. Beasiswa Monbuka gakuso. Nihongo wakaranai yo. Paten. Lisomono desu. Iya. Nggak apa, nanti saya percayakan pada saya. Lisomono desu. Kita bicara soal ide. Jangan kelewatan Anda. Iya, oke. Lisomono desu. Kalau misalnya saya diadu di sini ya, sama saya nggak mau. Iya. Kan percuma buat saya, nggak nyambung gitu kan. Nah, saya melihat di sana satu hal yang mungkin dalam kita berargumentasi, pakailah etika. Etika ini menggunakan moral. Saya ingat Mas Roy Suryo itu sahabat saya dia ya. Kita pernah bekerja sama. Dia pakai kaos, mencari di mana moral. Itu sebenarnya memang lagi mencari sesuatu. Apa? Sesuatu yang hilang. Mencari sesuatu yang hilang atau mencari-cari sesuatu Bukan, yang tidak mencari ada? sesuatu yang hilang. Jadi Ya, makanya saya buka aja biar jelas ya sesuatu yang hilang itu. Apa ini? Saya hati-hati saya iki. Nyari apa? Ya. Nyari etika yang hilang. Nah, jadi kami itu hanya mencari etika, Jenderal Hugo. Jadi etika yang hilang harusnya tuh kejujuran dan juga kenegarawanan. Dari? Ya seseorang yang lagi kita cari. Itu loh. Yang Anda cari ini orangnya ada atau nggak ada? Ada dong. Ya kenapa dicari kalau orangnya ada? Loh, tapi kan etikanya hilang, kejujurannya hilang. Yang gak usah bingung-bingung. Yang hilang, yang moralnya, yang pakai kaos itulah yang menurut saya kan. Kalau bisa mengata-ngatai orang, menghina orang. Kali kong di luar. Kong kali kong tuh gambarnya kayak gini nih loh. Nah, ini namanya kong kali kong ya. Ini kong kali kong ini ya. Kalau sampai pembuat kaosnya dipidana gara-gara itu mirip siapa ya? Ini kartun. Jadi artinya salah kalau kemudian orang dalam pikirannya, piciknya itu kemudian pidana, masuk. Bukan itu tujuannya. Indonesia itu akan kalau kepenuhan orang-orang yang berpikiran itu repot. Apalagi kalau nanti ada lain lagi nih Bang Aiman. Kalau misalnya jangankan orang berpendapat, orang bikin kaos saja dipidana. Itu repot. Misalnya yang kita lakukan sekarang itu kita membongkar yang namanya kong kali kong. Jadi ada kong kali kong, ada orang yang membuat ijazah palsu, UGM mungkin nggak ngerti, oh di luar sana ada yang buat ijazah palsu ya. Yaitu hanya we only talk the talk. Wah gitu. Jadi hanya petok-petok. Apa ini? Boleh diperlihatkan ke kamera? We boleh zoom? talk the talk, not only talk the talk. Petok-petok aja. Katanya ada ijazah asli. Mana? Rakyat tuh sebenarnya nggak butuh berlama-lama. Kalau memang asli, ini logika orang yang paling waras ya, paling tegar. Tunjukkan saja, dia nggak perlu bayar lawyer, mahal-mahal bayar orang-orang untuk teriak-teriak di media gitu ya. Kemudian nggak perlu ijazah asli, selesai namanya harum. Semuanya nanti akan dipermasalahkan. Ini dinasti nih. Ini dinasti. Datang ke acara yang sampai saya juga kadang-kadang bingung ya. Waktu ada forum TNI, ada Pak Roy Suryo. Kapan dia jadi purnawira TNI gitu kan? Pokoknya di mana ada acara Itulah situ dia. Yang saya mengatakan bahwa ada tendensi untuk mengkaitkan masalah ini dengan politik. Oke. Ya, kan sekarang yang forum TNI oke lah. Saya juga kan purnawira TNI Polri ya. Saya bisa memahami kalau ada kegalauan daripada senior-senior ini ya. Kita kan tidak melihat ya bahwa ini apakah konstitusional atau enggak, itu kan merupakan satu seruan saya. Ya. Tapi kok tiba-tiba ada dia hadir di sana di pojok itu, saya bilang ini kapan jadi tentara atau polisi gitu kan.
Nah, disitulah saya dengan pengalaman saya, dengan argumentasi dan pengetahuan saya mengatakan bahwa ini sudah tidak murni lagi masalah hukum, mencari dukungan politik. Mencari dukungan politik. Kenapa? Karena yang disasar dia adalah bukan ijazahnya, tapi pemegang ijazahnya yang disasar oleh dia. Sekarang sudah muncul kan, apalagi namanya Rismond kalau mengatakan kan sudah tidak ada lagi namanya etika seorang akademisi, sudah betul-betul hancur etikanya dua orang ini. Tambah lagi satu lagi, saya melihat sesuatu hal yang mungkin bagi saya sangat memprihatinkan ya, dan ini menjadi satu contoh. Apakah orang yang seorang akademisi punya S1, S2, dan S3 ini seperti begitu gitu ya. Saya yang punya gelar S3, S2, S1, saya punya 7 gelar ya. Tapi rasanya menurut saya kok kayaknya itu bukan gambaran cerminan seorang yang cendekiawannya. Oke, saya kira jelas sahabat ya apa yang disampaikan oleh Pak Ito Sumardi, mantan Kabar Reskrim. Ini cukup luar biasa memberikan edukasi kepada kita semua, terutama kepada masyarakat Indonesia yang terglorifikasi dengan narasi yang disampaikan oleh trio kucluk RRT ini. Sebab bagaimanapun juga selama ini ada banyak tudingan yang mengarah kepada pihak kepolisian Republik Indonesia. Dianggap mereka-mereka ini bekerja untuk kepentingan Pak Jokowi. Dianggap bahwa mereka ini sengaja melakukan kriminalisasi. Dan Pak Ito Sumardi memberikan isyarat bahwa penahanan pun memungkinkan bagi mereka. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperlancar proses BAP. Sebab jangan sampai dibutuhkan lalu kemudian dia misalnya tidak ada di Indonesia. Dan sekali lagi salah satu contohnya ini adalah Egy Sujana kan. Sebagai saksi hari ini akan membuat pihak kepolisian repot karena dia lari ke London. Nah, apalagi di ujung-ujung kasus ini di tingkatan kepolisian ini memang dalam posisi yang sudah emergensi. Sebab jangan sampai kemudian P21 lalu orang yang masuk dalam kategori tersangka ini tidak bisa diserahkan ke kejaksaan karena itu harus bersamaan dengan berkasnya diserahkan. Itulah yang disampaikan oleh Pak Ito Sumardi. Selain itu, yang disoroti adalah soal bagaimana mereka ini tidak beradab. Sekali lagi, bagaimana mereka ini tidak beretika sebagai seorang yang mengaku-ngaku akademisi. Dan memang baru kali ini ada peneliti dari setiap persoalan yang dia dapatkan di dalam proses penelitiannya, dia speak up ke publik. Ini kan sesuatu yang jauh dari etika seorang peneliti, lebih pada seorang politisi yang memanfaatkan panggung untuk ketenaran dirinya. Dan ini saya kira memang sangat tidak mendidik bagi generasi bangsa kita, sahabat. Silakan sahabat-sahabat memberikan penilaian sendiri dan ketik di kolom komentar. Yang pasti bahwa saya secara pribadi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ito Sumardi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.